Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya, untuk materi berikutnya adalah perubahan fisiologi dan psikologis dalam persalinan. Memang nanti ini banyak sekali dipelajari tadi ketika kita menghadapi persalinan, bagaimana sih, apa sih yang terjadi pada ibu bersalin secara fisiologis dan psikologisnya. Kita nanti bahas satu persatu. Yang berikutnya tadi di kala 1 sudah kita pelajari. Kala 1 apa tadi? Iya, betul. Kala 1 adalah dimulai sejak terjadinya his yang teratur dan meningkat. Nah, frekuensinya apa? Pokoknya dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap. Apa yang terjadi di sini? Ya jelas, ada tekanan darah. Biasanya apa? Mesti akan meningkat. Jadi tapi hati-hati ketika memeriksa tekanan darah, jangan sampai ketika sedang his. Ketika jenengan cek kok dia sedang his, berhenti dulu, jangan diperiksa dulu. Ya, nanti kalau misalkan dia sudah tidak ada kontraksi, baru periksa lagi, karena memang seperti ini. Apa yang menyebabkan tekanan darah naik sih? Tadi rasa sakit, cemas, ini sambil tak bisa meningkatkan ini juga. Jadi memang harus tenang dulu baru diukur lagi. Nanti karena gini, biasanya kalau tensinya tinggi, nanti diagnosis bandingnya malah ketemu hipertensi. Nah itu ya, atau preeklamsi, kan repot. Padahal sebenarnya enggak, karena dia cemas mungkin ya, karena saking menahan sakitnya. Itu makanya hati-hati ketika memeriksa tekanan darah, jangan ketika sedang kontraksi. Catatan pentingnya untuk mengetahui tekanan darah sudah tadi, lakukan pengukuran saat tidak kontraksi tadi ya, sudah boleh tekankan tadi. Jika ibu takut tadi menyebabkan jadi suruh rileks dulu ya. Hindari posisi ibu tertidur terlentang karena dapat menekan uterus sehingga aortanya sirkulasinya ke janin terganggu. Yang terjadi ibu hipotensi, takutnya apa? Bayinya sampai asfiksia. Berikutnya, nah ini metabolismenya juga sama sebenarnya, dari hamil sampai menikah, bahkan nanti sampai postpartum pun juga metabolismenya saya yakin itu akan meningkat ya. Metabolisme karbohidrat sehingga kadangnya tadi secara berangsur disebabkan oleh tadi, karena kenapa? Kecemasan, aktivitas otot tadi ya. Peningkatan ini ditandai dengan tadi apa? Peningkatan metabolisme tadi, suhu, denyut nadi, kardiak output, pernafasan. Kadang jadi apa? Setelah ini cairannya jelas menghilang ya. Itu yang menyebabkan tadi. Beberapa ada yang dehidrasi juga jadinya pada persalinan kalau tidak berikan. Ini suhu juga iya nih, mesti meningkat, tidak mungkin tidak meningkat itu secara normalnya seperti itu. Tapi hati-hati ketika dicek, kok suhunya kok sampai 39 ya, coba dicek ini ketubannya sudah pecah berapa jam, ada nggak proses infeksi di dalamnya. Seperti itu harus jeli ya dalam mengkaji pasien. DJJ atau denyut jantung, gimana DJJ-nya itu ya mesti akan meningkat pada ibu yang mau bersalin ya. Apa yang menyebabkan? Biasanya ya tadi nyeri, rasa takut. Penurunan mencolok tidak terjadi jika posisi kadang ibu miring. Jadi kadang kita intervensi keperawatannya ya, selama misal menunggu dia belum lengkap ya, miring ke kiri. Harapannya tadi suplai ke janinnya semuanya bagus sehingga tidak ada hipotermia hipotensi baik ke ibunya ataupun tidak ada masalah kepada bayinya. Nah ini pernafasan, bagaimana pernafasan ibu bersalin? Ya jelas mesti akan melaju, megeh ya, jelas beberapa mesti akan naik nafasnya, apalagi tadi mengejan, bisa dibayangin ketika mengejan nafasnya seperti apa. Makanya kadang ada yang harus sambung lagi bu, tinggal sedikit. Nah apalagi yang seperti itu, sehingga memang bisa terjadi teknik pernafasan yang salah tadi, yang bilang mengejannya itu kayak orang
harusnya kalau orang BAB itu kan diem, fokus sambil atur nafas, ya itulah. Ini kalau teriak-teriak ya malah salah berarti ya, teknik atau disebut dengan teknik pernafasan yang salah. Makanya memang kadang ibu hamil selama hamil harusnya diberi pembekalan tentang senam ibu hamil, apa yang harus dilakukan, jadinya dia tahu. Berikutnya pada ginjal apa yang terjadi? Jelas ya, poliuri sering terjadi pada persalinan. Mungkin di kehamilan sudah disampaikan, kalau pada persalinan ya tadi ya, kalau memang sering terjadi sering kencing jadinya ya, karena terdorong terus oleh rahim, terdorong oleh bayi ya, terutama bayi ya, di situ yang menekan sehingga vesika uriner tertekan, akhirnya ya poliuri terjadi ya. Hal ini bisa karena juga tadi peningkatan cardiac outputnya ya. Protein uri bisa juga kadang menjadi positif. Nah, ini hati-hati, makanya perlu dicek untuk protein urinya. Nah, ini pada gastrointestinal bagaimana? Sama, di sini pun juga ada adaptasinya. Biasanya absorpsi makanan padat, cuma yang sering malah biasanya mual muntah, biasanya seperti itu, karena mungkin nyeri ya, sering terjadi sekali pada trimester pertama ini, nyerinya sehingga reaksi mual muntahnya ada. Ibu dianjurkan tidak terlalu makan yang banyak, tapi energinya tercukupi ya, baik minum ataupun makannya. Karena kalau misalnya makan banyak, ketika dia nanti muntah, takutnya tadi teraspirasi. Nah, ini pada perubahan hematologi juga bisa terjadi, biasanya beberapa terutama leukosit ya, sel darah putihnya itu meningkat. Yang normal biasanya cuma sampai 10.000 pada normal. Ibu bersalin atau ibu dengan tadi hamil dan persiapan persalinan itu biasanya mesti meningkat. Ada juga yang gula darah itu turun, uji lab ya. Memang tadi tergantung juga ini dari tubuh pasien sendiri. Ini sama, ini perkembangan retaxing ring tadi ya, penarikan serviks itu pada pembukaan kala pertama ini ya, sampai nanti dia pembukaan lengkap. Ini ya pembukaan OI juga yang ditekan di bawah. Tadi pengeluaran dari vagina yang tadi sedikit kadang bercampur dengan lendir darah. Lendir berasal dari eksekusi lendir yang menyumbat tadi kanalis cervicalis ya selama kehamilan. Darah-darah berasal dari JC2 yang terlepas tadi. Nah, dia tonjolan kantung ketuban. Nah, ini kadang bisa terjadi nih, mengejan misal kayak gitu ya, yang menonjol malah kantong ketubannya, itu beberapa yang banyak terjadi. Atau bahkan keluar bayinya itu bersama kantong ketubannya. Bisa dibayangin ya, kalau bayi di dalam balon, nah seperti itu, keluar dengan kantong-kantongnya seperti itu. Jadi bayi masih terbungkus, dilahirkan masih terbungkus dengan kantongnya. Itu bayangannya seperti itu. Bisa sampai ke bagaimana Bu ya, kalau memang perlu dipecah ya dipecah ya. Kalau ada yang langsung keluar barang kayak gitu ya sudah, nggak masalah ya. Nah, perlu nanti dicek ada sisa-sisa plasenta yang nempel apa enggak. Satu lendir saja nempel di yang tadi itu ya, dia nanti akan terjadi perdarahan. Nah, ini pemecahan kantung ketuban kapan ya? Kadang di kala 1 dilakukan untuk mempercepat proses pembukaan, itu bisa juga ya. Apalagi kalau pembukaan sudah lengkap ya, biasanya kita pecah juga untuk memasang persalinan lebih cepat. Nah, perubahan psikologi di kala 1 apa ya? Ini ya, dipengaruhi bisa cemas, bisa mungkin takut malah ya, nggak mau bergaul, malah bisa jadi seperti itu. Karena tadi tergantung dari pengalaman sebelumnya, kesiapan emosi, dukungan dari keluarga bagaimana. Semakin tinggi dukungan keluarga, mesti dukungan untuk persalinan semakin bagus. Persiapan menghadapi persalinan dari sisi fisik, mental, keuangan, materi dan sebagainya
Makanya biasanya kalau sudah tercover dari kehamilan ke BPJS bersama ibu dan bayinya tercover dua-duanya, itu lebih nyaman. Support system ya dari keluarga, suami, lingkungan bagaimana di situ, mendukung enggak ya. Mekanisme coping yang diambil juga akan sangat berpengaruh terhadap tadi perubahan psikologis ibu bersalin. Budaya juga sangat berpengaruh ya. Di sini kental sekali bahkan untuk budaya ini ya. Misal nanti habis persalinan nggak boleh makan ayam, bisa saja nanti bakal kultur-kultur seperti itu yang biasanya nanti mempengaruhi lah ya terhadap proses-proses bersalin ataupun postpartum. Ini masalah psikologis yang mungkin terjadi pada kala satu ya. Cemas, perasaan tidak enak, takut, memikirkan apakah nanti persalinannya normal, menganggap ini adalah sebagai cobaan, bisa saja ya, apakah penolong persalinan akan sabar dan bijaksana, ya kurang pengetahuan tentang nanti masalahnya, bisa kurang tahu tentang proses persalinan sendiri. Nah ini pemenuhannya bagaimana di kala satu, atur posisi, beri cairan supaya tidak dehidrasi, eliminasinya juga dibutuhi, entah itu eliminasi BAK ataupun BAB-nya, pencegahan infeksi, nggak boleh sembarangan VT kalau memang tidak diperlukan banget untuk kemajuan pembukaannya, karena kita tahu WHO menetapkan untuk VT aja itu 4 jam sekali ya, nggak boleh sering-sering di VT. Nah ini mungkin nanti bisa sambil dibaca di sini. Kalau 2 kita sepakati bersama adalah proses mengeluarkan janin. Apa yang terjadi, TTV sama meningkat kayak tadi, metabolisme juga meningkat, GIT juga meningkat, sama sih sebenarnya, nanti bisa dibaca sendiri. Mungkin kontraksinya juga akan semakin sering dibandingkan dengan yang kala 1 tadi, karena memang ini mengkontraksi untuk mengeluarkan bayi yang ada di rahim. Sifatnya tadi ya difundus, kadang bergeser, menyebar, dan yang wajib adalah durasinya terus bertambah, konsisten dan terus bertambah. Misalkan yang tadinya 10 menit sudah 3 kali dengan konstanta durasi atau lamanya 40 detik, kan itu sudah bagus. Uterus juga jelas mengalami perubahan. Ya nanti ini bisa sambil dibaca sendiri di edu ya, nanti bisa di ini saya next saja. Memang ini terjadi perubahan pada di kala 1. Psikisnya pun juga sama ya, ini psikisnya cemas jelas. Yang berikutnya kala 3 atau kala persalinan urin, apa yang terjadi, tekanan darah juga kadang ada yang kembali ke persalinan, ada yang juga masih meningkat, makanya memang perlu dicek. Nadi juga bertahan, yang tadinya mungkin tinggi lama-lama kembali ke normal. Suhu bisa juga kembali meningkat nanti malah pada trimester ketiga ini karena kehilangan cairan ataupun darah. Aktivitas gastrointestinalnya juga mungkin akan lebih cepat kalau dia itu persalinannya normal. Ini adaptasi psikologis pada kala 3 tadi ya. Minat ibu ke bayinya tampak nggak ketika bayi ditaruh di perut, jika bayi tidak bersama ibu bagaimana, cuek ataukah nggak mau, misalkan belum mau dorong atau bagaimana. Nah ini yang memang perlu dicek pada ibu ketika setelah melahirkan tadi ya. Ibu merasa lega, gembira, bangga, lega dan sangat ada ya, itu bisa jadi terjadi. Atau tadi yang mungkin selama ini ketakutan begitu, takut cacat, takut apa, itu juga sangat berpengaruh sekali. Ibu juga kadang masih memperhatikan dirinya sendiri karena memang masih fasenya taking in, dimana memang masih belum ini, tapi senang, tapi dia belum mau untuk mengurus bayinya, biasanya seperti itu. Yang kala terakhir ini ya,
Adaptasi fisiologinya adalah setelah plasenta lahir sampai 2 jam pertama postpartum. Apa saja yang berubah? Tekanan darah jelas tadi ya, ada perubahan, bisa normal bisa juga jadi tidak normal, kadang gemetar ya, ngeritik kalau orang bahasa Jawa bilang ya, hilangnya ketegangan, suplai energi dan persalinan ini juga bisa ya tadi membuat gemetar ya. Ini gastrointestinal umumnya merasa haus, lapar, tadi tenaga ekstra yang sudah dikeluarkan jika memang haus, lapar ya. Penata laksan harus minum yang banyak, makan banyak ya tadi. Kalau bisa untuk budaya-budaya kayak nganyep ya harus benar-benar diedukasi sehingga pasien bisa mendapatkan nutrisinya dengan baik, sehingga lukanya, atau misalkan dia kalau dia persalinan normal, luka robeknya cepat bagus. Kalau dia postpartum ini dia menggunakan SC ya minimal luka SC-nya bagus. Ini perubahan psikologis apa Bu yang terjadi? Kadang ini ya, ibu baru pada umumnya pasif, masih nggak mau, masih ketergantungan, apa-apa diminta ini minta ini ya nggak apa-apa memang kadang tapi ya memang harus di perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan tubuhnya sendiri bagaimana. Terus ia mungkin akan mengulang pengalamannya ketika waktu melahirkan. Ini juga ya, kemarin saya waktu melahirkan begini-begini, bisa saja ya. Tidur tanpa gangguan sangat penting bila ibu ingin mencegah gangguan tidur tadi, pusing ya, interferen dengan proses pengembalian keadaan normal. Ini bisa jadi ini nanti bisa dijelaskan lagi lebih lengkap lagi. Ini mungkin itu yang bisa Bu Eka sampaikan terkait dengan adaptasi fisiologi ibu bersalin. Tadi kita juga sudah bahas tentang teori-teorinya ya, teori bersalin, apa saja esensi yang di dalamnya, pengkajian janin, sampai yang terakhir ini tadi adalah terkait dengan adaptasi fisiologi ibu bersalin. Saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas di edu seperti itu. Dari saya cukup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.